semuanya, balik lagi dengan saya, Risela Yulisi Sugianto. Bagi kalian yang baru datang ke channel saya, selamat datang. Silakan kalian subscribe dan like video-video saya. Semoga kalian dapat menerima video-video yang saya upload setiap minggunya. Di channel ini, saya akan memberikan informasi tentang mental health atau kesehatan mental dan juga informasi-informasi tentang self-development yang saya ambil dari buku. Seperti hari ini, saya akan membahas sesuatu yang sangat menarik tentunya dari sebuah buku yang baru saya beli berjudul How to Respect Myself oleh Yoon Hong Kyun. Hari ini saya akan membahas kesalahpahaman dan bias tentang harga diri. Informasi-informasi apa saja yang banyak tersebar di lingkungan masyarakat yang menimbulkan kesalahpahaman. Dan yuk simak video berikut. Kesalahpahaman tentang harga diri seringkali terjadi akibat kekacauan konsep. Masih banyak orang beranggapan bahwa informasi yang salah sebagai jawaban benar walaupun telah mengetahui dasar-dasar psikologi lewat buku. Jadi, apa saja sih kesalahpahaman paling umum seputar harga diri? Yang pertama, harga diri berasal dari orang tua. Wow. Memang sih metode pengasuhan orang tua atau perlakuan yang diterima ketika kecil sangatlah penting untuk kita semua. Tetapi harga diri nggak bisa disalahpahami murni sebagai pengaruh dari orang tua. Banyak nih orang-orang di sekitar kita atau masyarakat menganggap bahwa seseorang merasa rendah diri karena kurang kasih sayang orang tua. Nah, justru kesalahpahaman ini membuat kita semakin rentan terhadap orang tua. Kalau misalnya nih orang tua kalian minta maaf pun, hal itu tidak serta-merta akan mengubah skalanya, bukan? Jadi, pemulihan harga diri itu harus dari diri sendiri, bukan dari orang lain, apalagi dari orang tua. Yang kedua, rendah diri karena kurang pujian. Wow, kita nggak bisa serta-merta mematok bahwa seorang yang kurang pujian akan merasa rendah diri. Justru pujian itu, pujian yang salah bisa menumbuhkan perasaan hampa. Hasad atau ilusi tentang pujian pun akan membuat kita malu, bukan? Yang ketiga, harga diri jaminan bahagia. Wow, harga diri itu bukanlah emosi. Memang sih terkait dengan emosi, tetapi harga diri itu lebih berada di ranah akal. Jadi bukan emosi. Kalau harga diri pulih, kita ya nggak bermaksud pasti kita akan seperti berjalan di atas awan, bahagia, perasaan yang meledak-meledak. Kalau harga diri kita pulih, kita akan menjadi lebih berani, tidak bereaksi secara sensitif terhadap penilaian orang lain, tidak akan menyia-nyiakan hari Minggu untuk khawatir di hari Senin pagi, tidak akan merasa drop atau remuk di saat akhir pekan saat lelah selama seminggu. Jadi ingat, harga diri itu bukan emosi. Memang terkait dengan emosi kita. Yang selanjutnya, keempat, pemulihan harga diri mengakibatkan narsisme. Kita pernah membahas ya tentang narsistik, di mana itu merupakan harga diri orang yang menilai dirinya terlalu berlebihan, kepercayaan diri yang tidak mendasar. Tetapi tujuan dari pemulihan harga diri kita bukan untuk memiliki
kepercayaan diri yang tidak berdasar, atau justru menjadi egois, seperti gangguan kepribadian narsistik. Dengan memulihkan harga diri, kita justru dapat menerima dan mengakui kesalahan kita sendiri. Kita juga akan memperoleh energi untuk menerima diri apa adanya dan berkembang kemudian. Ya, pasti kita akan merasa lebih lega, tentunya lebih bahagia saat kita dapat menerima diri kita sendiri. Nah, itulah fungsi penting dari pemulihan harga diri. Nah, lalu apa benar sih kalau harga diri itu bisa pulih? Jadi, teman-teman semua, harga diri itu adalah setinggi apa penerimaan terhadap diri sendiri. Setinggi apa sih kita dapat menerima diri kita sendiri? Nah, memang pikiran dan pandangan ini sangat dipengaruhi oleh emosi. Jadi, pasti bisa mengalir dan berubah-ubah setiap saat. Perasaan pun akan menjadi berbeda seiring berjalannya waktu dan perubahan tersebut. Contohnya nih, kalau kita naik rail coaster nih di Dufan, pasti kita deg-degan saat naik dan ketakutan saat meluncur, turun bukan? Nah, seseorang dapat mengatasi perubahan perasaan ini saat harga dirinya membaik. Jadi ia tidak akan ketakutan saat ia turun karena telah menggunakan sabuk pengaman dan kemungkinan jatuh sangat kecil. Dan begitu juga ketika dia naik. Dia pasti akan bersiap-siap karena tahu suatu saat akan turun. Jadi sama halnya dengan hubungan interpersonal. Guncangan akibat kritikan, kalau misalnya nih dikritik orang, ia tidak akan jatuh terlalu lama. Tidak akan terlalu sensitif, seakan-akan urusan hidup dan matinya terletak pada harga dirinya. Nama baik akan mengekor dengan sendirinya bila harga diri kita naik. Contohnya nih, kita naik sepeda pasti sendirian. Tapi kalau kita dalam proses belajar, pasti kita dibantu bukan? Sama orang di samping kita yang mengajari kita naik sepeda. Bahkan, orang dengan keseimbangan tinggi pun, kalau naik sepeda pertama kali, saat dia lagi belajar, pasti deh butuh bantuan orang lain. Gak mungkin dia langsung gitu kan. Nah, begitu juga harga diri. Saya akan membahas dan berbagi ilmu saya lewat buku ini, di mana sama seperti naik sepeda. Di buku ini kita akan belajar bagaimana caranya agar tidak jatuh, cara jatuh yang aman, dan alat-alat pengaman yang harus dipasang. Jadi, di video selanjutnya, yuk kita belajar bagaimana kita bermain atau mengendarai sepeda itu seakan-akan kita baru belajar, sama seperti bagaimana kita memulihkan kepercayaan diri kita sendiri sehingga kita dapat menerima diri kita sendiri, dan tentunya kita akan lebih berani dapat menerima kekurangan kita, dan tentunya tidak akan sensitif ataupun menerima serta-merta kritikan orang lain terhadap kita. So, ditunggu ya video-video selanjutnya. Yeah, baby, you